Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah hari ini? Kak Nita berharap adik-adik semua di rumah sehat ya, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan bersama ibadah sekolah minggu, dan satu lagi yang seru, kita akan merayakan hari prestasi. Wah, biasanya ini dinanti sama adik-adik ya. Kalau sudah hari prestasi biasanya semangat. Nah, tapi ada satu hal lagi, tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah generasi Kristus yang berprestasi. Nah, nanti kita akan bahas tuh gimana generasi Kristus yang berprestasi. Nah, hari ini Kak Nita ditemani sama dua MC cilik cantik. Nah, siapa aja ya? Yuk kita tanya yuk. Halo. Halo Kak Nita, halo teman-teman. Halo Ding Ding. Halo Kak Nita, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, yuk kita mau sapa teman-teman dulu ya yang ada di rumah. Kita sapa bareng-bareng bersama teman-teman kita. 1, 2, 3. Shalom teman-teman, selamat pagi. Oke, sudah siap ya kita bersama mau memuji Tuhan. Nah, Ding Ding, Darlin, mau gak ikut Kak Nita? Kemana Kak? Sudah, ikut aja, yang penting ikut. Yuk, mau gak? Kemana Kak? Aku mau ikut Tuhan aja. Ayo teman-teman, kita ikut Tuhan. Ada lagunya loh Kak. Oh iya ya, daripada ikut Kak Nita, ikut Tuhan aja ya. Yuk kita nyanyikan yuk, ku mau ikut Tuhan. Oke, kita mau nyanyikan ku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Bapa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan. Ada lagi. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Bapa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Bukan karena Papa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta. Yang kenceng kita naikkan cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta. Siapa? Tuhan. Adik-adik, bersama kita akan berdoa untuk membuka acara pagi hari ini. Kita bersama mau menyiapkan hati kita mau berdoa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga dan menolong kami, bahkan di saat-saat sekarang ini Tuhan selalu menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami memuji Tuhan, untuk kami memuliakan nama-Mu, terlebih kami rindu untuk merenungkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan Engkau tolong kami semua, Engkau tolong kakak-kakak yang sedang melayani pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, menjadi generasi Kristus yang berprestasi. Tadi tema kita itu ya pada pagi hari ini. Itu kira-kira gimana sih menjadi generasi Kristus yang berprestasi? Ayo, ada yang tahu? Kita tanya aja teman kita yang ada di sini ya. Darlin, Ding-ding, ayo tahu nggak gimana? Saya tahu Kak, nilai di sekolah harus bagus ya Kak. Wah, nilai di sekolah harus bagus. Betul, nilai di sekolah harus bagus ya. Jadi kita harus rajin belajar, nilainya harus bagus. Nah, kalau Darlin gimana? Kalau menurut saya sih Kak, kita bisa tampil beda sebagai generasi Kristus. Ada lagunya loh. Tampil beda sebagai generasi Kristus. Iya betul, ada lagunya, tapi tidak hanya tadi ya nilai di sekolah, tapi kita juga harus apa? Berprestasi dengan mengasihi sesama kita juga bisa. Berprestasi dengan apa? Melayani di gereja juga bisa kita lakukan. Tidak hanya nilai di sekolah, tidak hanya apalagi ya yang biasanya teman-teman di luaran lakukan, tetapi kita bisa lebih mengasihi sesama dan juga memberikan prestasi di gereja. Kita mau naikkan pujian satu kali lagi, satu pujian yaitu berani tampil beda. Tunggu dulu Kak, kita mau lihat gaya adik-adik di rumah. Coba posenya gimana? Kita lihat dulu kakak-kakak yang ada di sini. Kakak-kakak cantik ini. Keren juga kayaknya. Wah, Ding-ding juga keren. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik ya. Kita nyanyikan pujian ini yuk. Saat iblis merayuku, kita berani katakan tidak ya. Adik-adik, kita bersama mau belajar melayani loh dari kakak-kakak yang dulu juga pernah sekolah minggu di GKT Blimbing. Wah, kakak-kakaknya dulu waktu kecil mereka di
GKT Blimbing. Nah, kita bersama akan simak ya apa kata-kata yang akan mereka sampaikan, kemudian perenungan dan juga kesaksian yang akan mereka sampaikan, sehingga itu bisa menjadikan apa? Contoh dan teladan buat adik-adik dan juga buat Kak Nita. Yuk kita simak sama-sama. Halo adik-adik, nama kakak Caroline dan sekarang kakak berusia 20 tahun dan kesibukan kakak hari ini kakak sedang berkuliah di Surabaya. Hai, nama saya Eliezer, usia sekarang 21 tahun, kegiatan bekerja. Halo adik-adik, nama kakak Christopher, kakak sekarang berumur 22 tahun. Kesibukan kakak sekarang berkuliah dan sedang menunggu lulus atau menunggu wisuda. Hai adik-adik, nama kakak Stefani, sekarang kakak berumur 20 tahun dan sekarang kakak sedang berkuliah di Malang. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth, umur saya 17 tahun, kegiatan saya sekarang kelas 3 SMA. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan nama kakak Kak Ivan, umur 23 tahun, kakak sekarang kegiatannya sedang berkuliah. Mulai tahun 2004. Dari tahun 2008 sampai 2013. Tahun 2000 sampai 2010. Sejak tahun 2003 sampai 2012. Mulai tahun 2008 sampai 2011. Sekitar tahun 2006 sampai tahun 2016. Ketua pengurus Komisi Pemuda Bratia GKT Blimbing. Sebagai bendahara di Komisi Remaja GKT Blimbing. Sebagai pemusik di ibadah umum dan juga sebagai si acara di Komisi Pemuda GKT Blimbing. Singer di ibadah umum GKT Blimbing. Operator sound system dan multimedia. Sebagai singer dan juga pemusik di ibadah umum. Kalian harus punya niat dari dalam diri kalian sendiri, karena kakak juga begitu. Dengan mempunyai niat, kalian bisa melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan gembira. Tentunya kakak berkuliah kakak juga terlibat di organisasi di kampus, tentunya sangat sibuk. Namun tips dari kakak, walaupun kalian banyak tugas di sekolah, jangan ditunda-tunda untuk dikerjakan. Nah, sebenarnya nggak mengganggu kegiatan belajar karena kalau kegiatan belajar itu kan dari Senin sampai Sabtu, sedangkan kalau hari Minggunya kosong. Kalau misalnya Senin itu ada tugas atau ulangan, biasanya diselesaikan kalau udah selesai gereja. Yang pertama, adik-adik harus punya niat dan komitmen dari diri kalian sendiri sehingga nantinya bisa menimbulkan aura positif kepada diri kalian sehingga kalian bisa bersemangat untuk melayani Tuhan. Kebetulan sebelum kakak berkuliah, setelah jam sekolah kakak tidak ada les atau kursus, sehingga kakak tidak kesulitan untuk bisa meluangkan waktu untuk melayani, dan juga kakak selalu melayani dengan sukacita, sehingga bisa melayani dengan baik. Prioritaskan apa yang terpenting terlebih dahulu, buat skala prioritas antara kegiatan pelayanan dan pekerjaan agar tidak berbenturan. Jangan terlambat untuk datang ke sekolah minggu. Jangan sering-sering bolos sekolah minggu, rajin sekolah minggu, rajin berdoa dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada orang tua dan terutama kepada Tuhan Yesus. Kalian harus setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetap bersemangat untuk melayani Tuhan dan jangan lupa beribadah sekolah minggunya. Latih dan tanamkan kebiasaan positif sejak dini untuk adik-adik sekolah minggu, karena itu akan menjadi karakter ketika adik-adik dewasa nanti. Jangan lupa untuk rajin ibadah sekolah minggu dan jangan lupa untuk saat teduh, karena itu penting. Oh iya, jangan lupa untuk baca Alkitab tiap hari. Dadah adik-adik, stay safe ya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Kita bisa meneladani loh kakak-kakak yang tadi. Nah, walaupun mereka sudah besar, sudah tumbuh dewasa, tapi tidak melupakan Tuhan. Mereka tetap melayani, mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, Darlin, Ding, gimana? Apa kalian siap untuk meneladani kakak-kakak yang tadi itu? Siap Kak Nita. Wah, saya sudah dengar janji mereka ya. Nanti kita bisa melihatnya bersama. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan siap untuk
melayani dan menjadi saksi Tuhan. Oke, sekarang kita akan siapkan hati kita bersama. Kita akan menerima firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Kita bersama mau siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama naikkan pujian ini dengan menutup mata. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami merayakan satu acara khusus Hari Prestasi di sekolah minggu kami ini. Tuhan sertai kami saat ini mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya kami semua mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah melihat kakak Gracia yang menyanyi dengan begitu indahnya. Nah, adik-adik sekalian, kakak Gracia ini merupakan salah satu contoh generasi Kristus yang berprestasi. Tahu enggak kenapa adik-adik? Karena kakak Gracia ini sejak dari kecil sudah melayani Tuhan, memuji Tuhan dengan suaranya yang indah, dan jadi berkat di mana-mana. Nah, ini salah satu contoh generasi Kristus yang berprestasi, sekalipun ada keterbatasan. Tadi kalau adik-adik melihat kakak Gracia yang menyanyi itu tidak bisa melihat, matanya tidak bisa digunakan untuk melihat, tetapi suaranya bisa digunakan untuk melayani dan memuji Tuhan. Adik-adik harus menjadi seperti kakak Gracia itu, menjadi generasi Kristus yang berprestasi. Caranya bagaimana adik-adik? Nah, sebelum kita nanti melihat lebih jauh bagaimana kita harus menjadi generasi Kristus yang berprestasi, kakak mau cerita dulu firman Tuhan kita hari ini ya. Nah, adik-adik sekalian, zaman dahulu ada seorang raja. Raja ini suka marah, galak,
matanya melotot adik-adik. Raja ini bernama Raja Nebukadnezar. Siapa adik-adik? Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini adik-adik dia memimpin bangsa Babel. Negaranya, kerajaannya disebut Kerajaan Babel. Dan Kerajaan Babel ini tidak mengenal Tuhan. Orang-orang Babel tidak mengenal Tuhan. Sehingga Raja Nebukadnezar pada suatu hari menyuruh, memerintahkan untuk mendirikan, membangun, membuat sebuah patung yang sangat besar. Patung yang terbuat dari emas. Setelah patung itu jadi, Raja Nebukadnezar memberi perintah supaya semua pejabat di kerajaannya berkumpul di depan patung itu. Akhirnya adik-adik, pejabatnya tidak ada yang berani melawan ya, karena raja ini suka marah, galak, matanya melotot terus. Akhirnya para pejabat berkumpul di depan patung yang besar itu. Saat mereka semua, para pejabat di kerajaan Babel sudah berkumpul di depan patung, salah seorang tentara menyampaikan pesan dari Raja Nebukadnezar. Tentara ini mengatakan, semuanya harus bersujud dan menyembah patung yang dibuat raja. Yang tidak mau bersujud dan tidak mau menyembah patung yang dibuat raja akan dihukum. Akhirnya adik-adik, semua pejabat ini ketakutan dan mereka menurut. Mereka bersujud, berlutut, menyembah patung buatan raja yang begitu besar ini. Tetapi adik-adik, para pejabat yang bersujud menyembah patung ini tiba-tiba teringat, loh, di antara mereka ini ada orang-orang yang tidak kelihatan. Ada 3 orang ternyata yang tidak muncul, yang tidak ikut menyembah patung. Siapa saja adik-adik? Nah, mereka para pejabat ini melaporkan terlebih dahulu kepada Raja Nebukadnezar. Mereka menghadap raja, mereka mengatakan, Raja, di antara para pejabat yang raja perintahkan untuk menyembah patung, ada 3 orang yang tidak ikut datang menyembah patung, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya adik-adik, Raja Nebukadnezar yang suka marah, galak, dan matanya melotot terus ini sangat-sangat marah. Dia segera memerintahkan tentaranya untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego ke hadapannya. Akhirnya adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di hadapan raja. Dan raja sangat marah terhadap mereka. Dan raja katakan, mengapa kalian tidak mau menyembah patung yang sudah aku buat? Kalian harus dihukum. Dan adik-adik tahu apa hukumannya adik-adik? Hukumannya sangat-sangat panas. Panas. Kenapa panas adik-adik? Karena hukumannya ternyata mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala berkobar-kobar. Bahkan adik-adik, saking panasnya dapur api ini, kobaran apinya menyala begitu kuat, maka tentara-tentara yang membawa mereka, yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saat melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api ini, tentara-tentara itu mati terbunuh karena terkena kobaran api ini. Saat mereka dibakar adik-adik, apinya menyala begitu kuatnya. Tapi setelah ditunggu beberapa waktu, Raja Nebukadnezar melihat dan terkejut adik-adik, karena ternyata Sadrak, Mesak, Abednego tidak apa-apa di dalam api itu. Mereka tidak seperti orang yang kesakitan.
lalu terbakar dan mati. Mereka baik-baik saja di dalam api itu. Dan saat dilihat lagi, alangkah terkejutnya Raja Nebukadnezar dan bertanya-tanya, bukankah tadi hanya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tetapi mengapa di dalam perapian itu ada 1 orang lagi yang begitu terang wajahnya? Adik-adik tahu siapa 1 orang lagi di sana selain Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ternyata Tuhan mengutus seorang malaikatnya untuk menjaga, melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kobaran api yang menyala-nyala itu. Akhirnya adik-adik, raja di dalam ketakutannya, keterkejutannya memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah kalian. Ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluar dari perapian dengan kondisi yang baik-baik saja adik-adik. Tidak ada bekas luka, tidak ada bekas kebakaran. Rambut mereka pun juga tidak terbakar, pakaian mereka tidak terbakar. Dan raja sangat heran, sangat kaget. Tetapi di sana adik-adik, raja akhirnya tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk melindungi mereka di dalam perapian itu. Sehingga adik-adik, melalui kejadian ini, peristiwa ini, Raja Nebukadnezar maupun para pejabat di negaranya, di kerajaan Babel yang pada waktu itu berkumpul, mereka tahu dan mereka sadar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengenal Tuhan yang hidup, tidak seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah mendengar ceritanya ya. Ada 3 orang tadi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Melalui cerita ini adik-adik kita dapat melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka pun juga adalah umat Tuhan, pengikut Tuhan yang setia, yang baik, yang taat pada Tuhan. Sekalipun ada kesulitan di dalam hidupnya. Bahkan saat diancam oleh Raja Nebukadnezar, mau dihukum, dimasukkan ke perapian, mereka pun tetap setia sama Tuhan. Dan melalui kesetiaan mereka ini, mereka menjadi kesaksian, dilihat banyak orang, dilihat oleh Raja Nebukadnezar maupun para pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Babel. Dan mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang dipercaya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hidup. Adik-adik sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Menjadi sesuai tema kita hari ini, generasi Kristus yang berprestasi. Prestasinya kira-kira apa saja yang bisa dilakukan adik-adik? Nah, adik-adik tentunya tahu ya, sehari-hari ke sekolah, ketemu teman, ketemu guru. Tujuannya ke sekolah untuk apa adik-adik? Bermain? Wah, bukan ya. Tujuannya ke sekolah untuk belajar. Jadi adik-adik menjadi generasi Kristus yang berprestasi. Kalau di sekolah tugasnya apa? Belajar dengan giat, dengan rajin, supaya mendapat nilai yang bagus. Lalu selain itu adik-adik kalau di rumah, sebagai murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan, di rumah adik-adik harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua, menghormati papa mama kalian, menghormati ayah ibu kalian, jadi anak Tuhan yang baik. Selain itu adik-adik kalau di gereja, tadi di sekolah sudah ya, jadi murid yang rajin, yang berprestasi, di rumah menghormati orang tua. Kalau di gereja adik-adik,
ketemu kakak-kakak sekolah minggu ya, ketemu teman-teman sekolah minggu yang lain. Kalau di gereja adik-adik mau terlibat pelayanan, ikut melayani. Nah, pelayanannya macam-macam ya. Kalau adik-adik bisa terlibat kadang sebagai singer, kadang sebagai yang menjalankan slide ya, slide-nya LCD, slide PowerPoint maksudnya ya. Nah, adik-adik sekalian, kalian harus bisa terlibat di dalam pelayanan. Bahkan yang sudah bisa memimpin pujian, mungkin yang sudah mulai kelas Elia, kelas Paulus ya, yang sudah besar-besar terlibat memimpin pujian. Lalu yang mungkin bisa dikasih kemampuan Tuhan main musik ya, terlibat main musik, membantu pelayanan. Dan kalau seperti tadi di awal kalian melihat ada kesaksian dari kakak-kakak kalian yang dulu sekolah minggu di sini, mereka sudah menjadi orang-orang yang berhasil, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Nah, termasuk adik-adik kalau sudah bekerja di tempat kerja harus bekerja dengan tekun, dengan jujur. Sehingga dengan demikian kalian semua adik-adik menjadi murid-murid Kristus yang berprestasi. Bisa adik-adik? Mau? Nah, kalau hari ini kalian bilang, waduh tidak bisa kak, tidak bisa loh saya tidak bisa. Nah, kakak mau tunjukkan satu video untuk kalian lihat. Nah, adik-adik sudah lihat kan video yang kedua ini? Videonya kita lihat ada seorang yang tidak punya tangan dan kaki adik-adik. Kalau tadi yang di awal video yang pertama, kakak Gresia tidak bisa melihat. Kalau video yang baru kita lihat ini, kakak Nick, namanya Nick ya, kakak Nick. Kakak Nick tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Dan dia seorang murid Kristus, seorang anak Tuhan yang baik, yang rajin bersaksi kepada sebanyak mungkin orang, menceritakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Jadi adik-adik, tidak ada alasan untuk kalian mengatakan, saya tidak bisa loh kami tidak bisa loh menjadi murid-murid Kristus yang berprestasi. Tidak bisa adik-adik ya, tidak ada alasan. Semuanya harus bisa dan pasti bisa menjadi murid-murid Kristus yang berprestasi. Sesuai yang tadi kakak katakannya, di sekolah, di rumah, di gereja, kalau nanti kalian sudah bekerja di pekerjaan, semuanya harus menjadi murid-murid Kristus yang berprestasi. Kakak mengajak kita membacakan ayat ini, ada satu ayat menjadi ayat mas atau ayat hafalan untuk kalian. Kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Nah adik-adik, ayat yang baru saja kita baca mengingatkan kita segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan, kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk teman-teman kita, bukan untuk sesama manusia ya. Tapi semua yang kita lakukan harus kita lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan.
Dengan demikian adik-adik, kita semua dapat menjadi murid-murid Kristus yang berprestasi di dalam segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau Tuhan meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego yang setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kami juga mau melihat contoh dan teladan dari kakak Gresia dan kakak Nik. Di dalam keterbatasan mereka tidak bisa melihat ataupun tidak punya tangan dan kaki, mereka tetap bisa berprestasi melayani Tuhan dengan baik. Tolong kami Tuhan, kami pun menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang selalu berprestasi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Teman-teman, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita naikkan pujian Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, mari kita bersama berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita bersama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang jauh dari semua berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kiranya Tuhan Kau mau kuduskan, Tuhan Kau mau pakai buat pelayanan di gereja kami. Kau juga tolong siap hamba-Mu, pelayan-Mu yang mengelola keuangan ini biarlah boleh menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mau menjadi generasi Kristus yang berprestasi, ya. Generasi Kristus yang apa? Berprestasi, selalu taat dengan firman Tuhan. Kita menaati firman Tuhan dan kita mau bersama meresponi setiap apa yang sudah kita lihat pada hari ini, mulai dari kesaksian firman Tuhan. Kita mau menyatakan janji kita kepada Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk kita merespon dari semua firman Tuhan. TAAT, taat. Kita mau jadi generasi Kristus yang taat pada Tuhan dan pada orang tua kita. Kita naikkan pujian ini. TAAT taat, TAAT taat. Ku mau taat bagi Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran
generasi Kristus yang harus berprestasi. Kita harus beda dari dunia ini dan kita harus taat. Suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman. Di sini ada beberapa pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama yaitu mengenai kenaikan kelas. Kenaikan kelas kita akan diundur sampai dengan masa pandemi COVID-19 berakhir. Dan nanti kita akan kembali bersama, berkumpul, lalu kita akan mengadakan kenaikan kelas setelah wabah ini selesai atau berlalu. Lalu pengumumannya yang kedua yaitu tentang acara tukar poin. Nah, acara tukar poin ini akan tetap dilaksanakan tapi dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya. Nanti akan dibagikan jumlah poin masing-masing anak melalui WhatsApp dan anak-anak bisa mengisi setiap form penukaran hadiah yang ada yang nanti akan dibagikan melalui WhatsApp. Lalu untuk pengumumannya yang ketiga, form penukaran hadiah dikirimkan ke guru kelas melalui WhatsApp. Jadi form penukaran itu adik-adik dapat mengirimnya kepada setiap guru yang bertugas di kelasnya masing-masing. Dan untuk pengumumannya yang keempat, hadiah nanti akan dikirimkan ke rumah masing-masing di bulan Agustus tahun ini tentunya ya. Jadi bulan depan hadiahnya akan dikirimkan ke rumah adik-adik. Lalu untuk pengumumannya yang terakhir, ini pengumuman yang ditunggu-tunggu, yaitu tentang juara kelas. Nah, di sekolah minggu kita ada 5 kelas, yaitu kelas Daud, kelas Samuel, kelas Yusuf, kelas Elia, dan kelas Paulus. Nah, kakak akan bacakan nama-nama dari juara kelasnya. Untuk kelas Daud, yaitu Ruben dan Ivana. Yeay, tepuk tangan. Lalu untuk kelas Samuel adalah Bella dan Clivano. Tepuk tangan. Yeay, selamat. Lalu untuk kelas Yusuf, yaitu Yohanes dan Nathan. Nah, Yohanes ini Jojo ya. Ya, selamat. Lalu untuk kelas Elia, juara kelasnya adalah Ding dan Adelia. Dan untuk kelas yang paling besar, kelas Paulus, jatuh kepada Elliot dan Magnus. Yeay. Nah, selamat kepada teman-teman atau adik-adik yang menjadi juara kelas di kelasnya masing-masing. Oke, demikian pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita bersyukur ya acara kita hari ini, hari prestasi sudah selesai. Kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara kami, acara hari prestasi. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami juga sudah mendengar akan pengumuman juara kelas kami masing-masing. Biar semuanya ini Tuhan membuat kami juga semakin semangat di dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu di gereja kami di tempat ini. Tuhan juga menyertai memberkati setiap kami di dalam tahun ajaran yang baru kami bersekolah, menghadapi sistem pembelajaran secara online yang harus kami jalani. Tuhan tolong kami semua boleh melalui masa-masa belajar di rumah dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga menyertai memberkati kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu kami yang telah melayani kami. Tuhan menyertai semuanya di dalam pelayanan yang ada. Dan Tuhan akan menyertai juga seluruh keluarga kami masing-masing, orang tua kami, setiap kami, semuanya di dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah kita, ibadah sekolah minggu dan perayaan hari prestasi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.